Ren, Iya, Pa. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pa. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru, namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas lah Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke, Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Iya, nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, Pa. Mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok. Saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya, Reza. Rumahku agak jauh dari sekolah. Aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren. Dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih, Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Pilih barang jodoh, karena aku nggak suka warna merah jadi... Ren, kamu datang ke pesta dansa nanti malam. Pesta dansa apa? Pangeran mengadakan pesta untuk mencari orang yang memiliki barang jodoh yang sama kayak punya dia. Semua perempuan di negeri ini diundang. Aku pasti dateng kok. Mah, aku boleh pergi ke pesta dansa kan? Enak aja, kamu kan cuma babu, tahu diri lah. Tapi kan semua perempuan diundang, Mah. Enggak, cuma kakakmu yang boleh pergi. Please, aku bakal lakuin apapun. Kamu mau lakuin apapun? Gimana kalau kita tukeran barang jodoh? Nih, punyaku kertas. Hah? Ya udah kalau nggak mau. Iya. Pengumuman, barang jodoh yang dicari adalah mahkota emas. Yeay, saya memiliki mahkota itu. Apa? Itu kan punyaku. Oke, tolong jawab yang jujur, siapa pemilik asli mahkota itu? Mahkota ini punyaku. Dia bohong, itu punyaku. Apa kalian punya bukti? Buktinya... Buktinya ya mahkotanya di aku. Berarti mahkota ini milikku. Kurang jelas apa lagi coba?
Dia bohong, sebenarnya dia meminta kita untuk tukeran barang jodoh. Dan kertas ini punya dia. Apaan sih kamu? Jangan dengerin dia, dia ini emang suka ngarang. Biar adil, kita tanyakan pada ibu kalian saja. Ibu kalian pasti akan jujur kan? Hah? Ibu? Aku setuju, tanya mama aja. Loh, mahkota itu kan punya kakaknya. Ren ini dari kecil emang suka iri sama kakaknya. Mah, udah pokoknya kakaknya yang jujur, adiknya ini emang suka bohong. Halo semuanya. Pangeran? Aku kesini mau mastiin sekali lagi siapa jodohku yang sebenarnya. Loh, kan udah jelas aku jodohmu, Pangeran. Kalau kamu jodohku, kamu pasti bisa pakai mahkota punyaku juga. Tapi Pangeran, Oke, siapa yang mau coba duluan? Aku mau coba, Pangeran. kamu gak pantas coba mahkota itu. Loh, kok nggak cocok ya? Tuh kan, udah terbukti kamu bukan jodohnya Pangeran. Sekarang giliran kakakmu yang mencoba. Oke, lihat kan mahkotanya pas. Gak mungkin. Oke, sekarang kita sudah menemukan pemilik yang asli. Kakakmu akan kami bawa ke istana. Ma, aku bakal jadi putri kerajaan. Iya, anak kesayangan mama. Gak mungkin, mahkota itu kan punya aku. Permisi, Cu. Nenek mau memberitahu kamu sesuatu. Ada apa ya, Nek? Tadi nenek tidak sengaja melihat ibumu menukar mahkota yang asli dengan yang palsu. Makanya tidak cocok denganmu. Apa? Mama keterlaluan. Tapi di mana mahkota yang asli? Ibumu membuangnya di tempat sampah, Cu. Makasih infonya, Nek. Sama-sama, Cu. Aku harus buru-buru ke istana. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari perjodohan Pangeran dan... Tunggu! Siapa Anda? Ren, kamu ngapain kesini? Dia bukan jodohnya Pangeran. Aku jodoh Pangeran yang asli. Jangan percaya, anak itu memang kena gangguan jiwa sejak kecil. Dia halusinasi. Dia bohong. Dia ibu tiriku dan dia yang menukar barang jodohku. Prajurit, usir dia keluar. Ikut kami. Lepasin aku. Tunggu, Pangeran. apa kamu membawa mahkota yang asli? Hei, jangan deket-deket Pangeran. Ini Pangeran. Anak kurang ajar. Ups. Hah, mahkotanya pecah. Mama kenapa tega banget? Sekarang mahkotanya udah rusak. Cu, nenek akan memperbaiki mahkotanya. Wah, mahkotanya kembali. Makasih, Nek. Hah? Gak mungkin. Sekarang kamu bisa pakai mahkotanya. Iya, Pangeran. Tuh kan, mahkotanya pas. Keterlaluan. Ibu dan kakak tirimu akan dihukum karena telah membohongi seluruh orang kerajaan. Aduh, Ma, gimana ini? Jangan hukum kami. Ren, akhirnya aku menemukanmu. Sebentar lagi kita akan menikah. Iya, Pangeran. Gak, aku jodohmu, Pangeran. Ren, kamu nggak pantas bersama pangeran. Lebih baik kamu pergi. Air pintar atau air kaya? Karena keluargaku lagi butuh uang dan aku nggak punya uang. Aku minum air kaya aja deh, siapa tahu nasibku berubah. Hah? Ini nggak salah, saldoku unlimited. Aku udah jadi orang kaya. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu nak, kamu udah dikeluarkan dari sekolah karena mama nggak bisa bayar uang sekolah kamu. Hah? Mama kenapa nggak bilang sama aku? Mama udah nggak punya uang sama sekali. Kamu tahu kan, kita aja udah nggak punya beras. Tunggu bentar. Maaf nak. Sekarang Mama cek rekening Mama ya. Hah? Kamu kirim uang 300 juta? Ini beneran, mama nggak salah lihat. Kamu nggak nyolong kan? Enggak dong, Ma. Hei guys, tahu gak aku habis beli tas 4 juta. Wah, kamu emang kaya banget sih. Itu si Culun, dia pasti pakai tas yang 10.003. Iya, dia kan miskin. Kalian nggak capek ya tiap hari kerjanya cuma gosipin aku? Bacot, suka-suka kita. Anak-anak, ayo berkumpul ke lapangan sekarang. Ada apa, Pak? Jadi hari ini ada pengecekan saldo rekening. Yang saldonya di bawah 8 juta akan dikeluarkan dari sekolah ini. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Itu namanya nggak adil. Semua orang kan berhak untuk sekolah. Bilang aja lo takut karena nggak punya duit. Siapa bilang aku nggak punya uang? Sudah cukup, jangan berantem. Heh Ren, lo siap-siap aja deh pergi dari sekolah ini. Orang tua lo aja jual es batu di pinggir jalan. Mana mungkin lo punya duit? Jangan so tau deh kamu. Kamu kan nggak tahu saldo asliku berapa. Sok banget loh. Ya udah, kita taruhan aja siapa yang saldonya lebih besar. Yang kalah hukumannya botakin rambut. Berani nggak lo? Oke, aku terima. Lagu banget, gue yakin dia pasti kalah. Udah nggak sabar kali dia dipanggil si botak culun. Oke, semua anak sudah menunjukkan saldonya. Sekarang giliran kamu, Ren. Mereka pasti kaget. Cepat tunjukkan saldomu. Oke, aku tunjukin. Pasti saldonya 0 si anak penjual es batu. Iya weh, dia pasti kalah. Kasian banget. Udah culun, miskin, jelek, botak lagi. Kalian lihat aja. Loh, kok ilmuku nggak muncul ya? Kalah sebelum bertanding dia. Aduh, gimana cara aktifin ilmuku? Ren, kalau begini kamu sudah kalah. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak punya ilmu. Saya ada ilmu, Pak. Rasain lo Ren, culun. Pak, kasih saya waktu sampai nanti malam buat tunjukin ilmu saya. Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ren, Marco,
aku tahu kenapa ilmu kamu nggak muncul. Hah? Kenapa? Kamu harus menyebut mantra untuk mengaktifkan ilmu kamu. Mantra? Tapi apa mantranya? Semua mantranya ada di buku ini. Kamu baca aja, Ren. Kamu dapat buku ini dari mana? Dulu kakekku mengambil buku itu dari Goa Sakti. Wah gitu. Oh iya, mantra nomor 3 tidak boleh kamu ucap sembarangan, karena ilmunya sangat berbahaya. Hah? Susah banget mantra-mantranya. Ren, apakah ilmu kamu sudah muncul? Udah dong pak. Ilmu nomor 1 apa ya? Aku coba pakai deh. Obliviate. Kepala saya. Pak Guru, Bapak Tolong. nggak apa-apa kan? Loh, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya? Jadi ilmu yang tadi aku pakai ilmu penghilang ingatan. Sekarang aku pengen coba ilmu nomor 2. Tapi di sini ditulis kamu perlu memikirkan kenangan bahagia untuk mengaktifkan ilmu ini. Kenangan bahagia aku waktu ngerayain ulang tahun bareng mama papa pas aku masih kecil. Hei culun, ngapain sendirian di sini? Pasrah ya nggak punya ilmu. Expecto patronum. Kamu kenapa nangis? Hah? Red, kamu apain anak sampai nangis kejam gitu? Jadi mantra ilmu nomor 2 itu penghisap kebahagiaan seseorang. Sisa nomor 3, ini kan yang katanya paling bahaya. Heh culun, lo apain sih si anak? Dia nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang. Lo harus dikasih pelajaran, gue jadi nggak ada teman buat nyingkirin lo. Kampret. Dia nangis karena kena ilmuku. Si Sok paling punya ilmu. Ibu lo aja cuma jualan es batu. Paling ilmu lo cuma bikin es batu jadi air. Jangan bawa-bawa ibuku deh, aku nggak suka. Berisik, rasain nih ilmu gue. Loh, kok ilmu Apa ada gue Kedavra? mempan?